Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun wa syurutul jumu'ati an takuna kulluha fi waqti zuhur. Adapun syarat-syarat sah salat Jumat, yaitu bahwa ada oleh salat Jumat kulluha seluruh fi waqti zuhri, yaitu pada waktu zuhur, wa an tuqama fi nafsil baladi, dan bahwa didirikan Jumat itu pada tengah-tengah kota, pada kota, daratnya kota. Wa alla tuqama qablaha Jum'atun fi tilkal baladi illa li'usril ijtima'i, dan bahwa tidak didirikan sebelum sholat Jumat oleh Jumat lain pada itu negeri kecuali karena sulit kumpul. Wa antusalla fi jama'atin, dan bahwa dikerjakan sholat Jumat pada berjamaah. Kita bedah dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kebanyakan saudara sekalian, berbicara sholat Jumat, sebetulnya ada syarat-syarat wajib Jumat, ada syarat-syarat mendirikan Jumat. Artinya mendirikan, bikin Jumatan. Ada syaratnya bikin Jumatan. Nah, di dalam aturan ini ada gabungan mendirikan Jumat dan juga syarat wajib Jumat. Jumlahnya ada 7 syarat. Di dalam kita mendirikan sholat Jumat ini ada 7 aturan yang harus diperhatikan oleh kita di dalam mendirikan Jumat. Yang pertama dari 7 itu, sholat Jumat berikut khutbahnya kudu pada waktu zuhur. Jadi pelaksanaan sholat Jumat termasuk khutbahnya, karena al-khutbatani maqamu rak'atain. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sholat zuhur yang 4. Singkatnya, pelaksanaan sholat Jumat berikut khutbahnya kudu masuk waktu zuhur. Bila mana khutbahnya belum zuhur, maka pastikan sholat Jumatnya sah, karena belum masuk waktunya. Begitu juga pelaksanaan sholat Jumat kudu di waktu zuhur, enggak boleh asar, enggak boleh ke asar. Dari sini kita berbicara jamak sholat Jumat. Bolehkah sholat Jumat itu dijamak? Boleh. Namanya jamak takhir. Jamak takhir mah enggak boleh, karena aturan Jumat kudu dikerjakan di waktu zuhur. Sehingga kalau berbicara sholat jamak qashar Jumat ini, bisanya jamak takdimannya asar ditarik di Jumat. Bagi musafir itu boleh, tapi Jumat ditarik di asar enggak boleh. Begitu. Beda dengan zuhur. Boleh kalau zuhur. Jumat ada peraturan tersendiri. Pada bagian ini ada cerita menarik. Mu'allim Syafi'atan ya rahimahullah rahmatan abrar
dalam menerangkan bab Jumat begini kata beliau. Dulu ada khutbah Jumat, khotib terjadwal, belum ada handphone, belum pakai telepon rumah. Waktu Jumat udah masuk, ditelepon di rumahnya, ustadznya kata bininya udah jalan, tapi belum nyampe juga, kan nggak tahu di jalanan. Akhirnya sepakat pengurus masjid untuk naik badalin karena khotib belum datang juga. Akhirnya naik pengurus pusat. Pas dia udah duduk, khotib datang yang terjadwal di pintu kelihatan. Bingung ini yang udah duduknya, masih dia harus turun. Udah di mimbar lagi duduk, sehingga dia khutbah aja ini pengurusnya. Setelah rapi daripada khutbah, maka khatib yang terjadwal tuh dipersilakan imamin Jumat. Pak Ustadz imamin. Lalu diimamin nama Ustadz nih yang terjadwal imam. Sesudah salam sholat Jumat, si Ustadz nih bangun, enggak wiridan, ngadain pengumuman. Kata si Ustadz ini, saudara-saudara sekalian, menurut saya khutbah Jumat tadi itu tidak sah karena belum masuk waktu zuhur, kurang 2 menit pada jam saya ini. Jadi khutbah tadi itu tidak sah. Begitu kata si Ustadz. Gegerlah di masjid itu. Ada kiai colek si Ustadz ini. Kata kiai, kenapa enggak sah? Belum masuk waktu. Ente juga enggak ngerti agama. Kalau enggak sah, ngapa ente mau jadi imam? Apa enggak ngaji malam Selasa? Kan MUI juga ngaji, MUI. Apa enggak ngaji bahwa sholat Jumat itu akan sah bila khutbahnya sah. Lah khutbahnya belum waktu Jumat, lo ngapa lo mau jadi imam? Kalau bahasa Malik ini namanya Ustadz kecelek, nyalain orang dia yang salah. Gitu. Aturan Jumat itu khutbahnya kudu masuk waktu zuhur, sholatnya juga kudu tuh. Kalau khutbahnya lama banget, ya Allah, terakhir udah belum terakhir aja, belum berhenti terakhir, ada tengah 3 masih terakhir aja. Mungkin mic-nya enak kali ya, jadi terakhir lah di masjid sebelah aja udah ada nasar. Yang masih khutbah ini bagaimana? Nggak jadi Jumat, nggak jadi Jumat karena waktu zuhurnya udah habis. Kudu Jumat, tuh khutbahnya kudu masuk khutbah. Kayak begitu, itu syarat pertama. Begitu. Kalau kita ngadain Jumatnya, adanya sekali, adanya pengumumannya itu kurang 2 menit, masuk waktu umum 2 menit, belum waktu tuh dia buka tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, macam segala puji salam, itu baru segitu tuh udah 2 menit. Artinya waktu zuhur udah masuk. Jadi yang pertama disampaikan hadirin sekalian, ada beberapa maklumat atas nama DKM untuk diketahui oleh kita bersama. Yang pertama, waktu Jumat. Waktu Jumat hari ini jam sekian, jam 12 kurang 3 menit umpama. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 3 menit, berarti waktu Jumat udah masuk. Bagi yang mau qobliyah Jumat, kami persilahkan.
waktunya udah masuk sambil kami melanjutkan maklumat yang mesti kami sampaikan terkait keuangan keluar masuk di masjid yang kita cintai. Begitu sambil pengumuman pada bangun qobliyah. Rapih itu atau berserakaat khotibnya naik, enggak apa-apa, enggak dosa. Begitu. Tapi kalau enggak pakai begitu, nanti yang dari tadi duduk tuh saat khotib khutbah pada diri, dosa tuh. Haram. Orang yang dari tadi ada di masjid haram mengerjakan sholat apa saja, termasuk qobliyah. Qadha aja haram bila khotib sudah naik mimbar, haram. Kecuali orang yang baru datang masih disuruh sholat qobliyah Jumat. Begitu, biar nggak dosa kitanya. Nantinya kalau kitanya ngaturnya salah, dosa. Orang pada diri qobliyah dari tadi dosa, yang membuat dosa pengurus. Begitu, biar kita pengurus nggak dosa, harus pandai mengaturnya. Andai kita pengen adanya sekali juga. Begitu. Singkatnya, aturan Jumat itu pelaksanaannya kudu pada waktu zuhur, baik khutbahnya maupun sholat Jumatnya. Itu satu. Kedua, wa antuqoma fi nafsil balad. Kedua, pelaksanaan sholat Jumat itu di tengah-tengah perkampungan. Di perkampungan ngadainnya. Tempatnya mana terserah. Mau tempatnya masjid ke, mau basement ke, mau parkiran ke, mau lapangan bola ke, yang penting di kampung. Itu ngadainnya. Kalau bukan di perkampungan enggak boleh. Kayak kita wukuf di Arafah hari Jumat umpamanya, kata orang kampung haji akbar. Orang kampung itu enggak ada sholat Jumat di Arafah karena bukan perkampungan padang belantara. Kalau enggak ada wukuf mah enggak ada orang. Bukan kampung, kagak boleh kita berjusami perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Pernah nggak? Begitu, saya ini orang pramuka. Gitu, berangkat Jumat subuh atau malam Jumat, ngadain Jumatan di Cibubur, Jambore. Nggak boleh. Orang di Penautan nggak ada kampung, nggak boleh. Kita nyanyi ngadain Jumat kudu di perkampungan. Tempat mau terserah. Mau musola kayak zaman Covid, masjidnya tutup, di musola kan ada tahu. Anak sekolah aja begitu, pakai bajunya baju bebas. Mau kemana nih? Sekolah. Kok nggak seragam? Biar nggak kelihatan corona. Jadi corona tuh kenal kalau sama baju seragam. Gitu. Dikata waras miring, dikata miring waras. Begitu. Di kampung boleh, nggak di masjid. Dilanggar nggak apa-apa. Ngadain Jumat, nggak mesti masjid, enggak. Kan keliru kadang di kantor-kantor. Saya sering tanya, ini apa ini masjid? Kok masjid? Iya kan dipakai Jumatan. Oh begitu, kata saya. Jumat nggak mesti di masjid. Jumat lapangan juga boleh. Ini kalau masjid saya mau tanya, ini gedung punya kamu? Bukan, punya bos. Muslim Kristen. Ya Kristen, dia wakafin kagak? Kagak sih. Lo punya kamu bukan, lo pakai merah ya. Karena jadi gitu. Terus Jumatnya, iya Jumat mau boleh, enggak mesti masjid, enggak mesti. Itu enggak mesti, enggak apa-apa. Bikin aja majelis Jumatan, enggak apa-apa. Diwakafin kagak, habis itu geser. Kata bosnya kan gini-gini. Parkiran sebelahnya, ganti sebelahnya. Lantai gonta ganti mulu. 6 bulan lalu ganti 1. Menurut berikutnya, kok nggak ada, ganti 2. Lampion ada 10 saya,
Anda dapat dari selatan, pindah mulu. Hampir sampai 10 sekarang. Begitu. Saya nggak mau bilang ada ini, ada itu. Ceritain lagi. Itu digonta ganti mulu ya, udah, mau saya begitu. Ya majlis Jumatan. Enggak apa-apa, enggak mesti masjid, enggak. Yang penting di perkampungan, mau kota, mau desa, kudu ada di perkampungan. Cuman bedanya kita harus paham, kalau bukan masjid, enggak ada tahiyatul masjid. Ini sholat di basement, enggak ada tahiyatul basement. Duduk aja. Begitu. Kantornya dia aneh, wajib aneh, sebelah kirinya. Karyawan mau dipindahin mana sebagiannya, tapi ini masih di sana apa kita. Bagiannya ada yang mau dibawa ke ya dari kebun sirih banyak separuh. Jadi di perkampungan, di pemukiman lah istilah kita. Pemukiman, mau bentuknya desa, kelurahan, kampung, yang penting pemukiman. Kalau tengah gunung nggak bisa. Lapangan bola nggak apa-apa. Yang penting masih di kampung itu, ujung kampungnya lapangan bola, iya udah di situ aja. Tapi kalau di kampung sebelahnya nggak boleh, kan bukan kampung kita. Di kampungnya ini, udah di perkampungan. Itu begitu. Kalau tempatnya musola ya jangan tahiyatul musola. Kita harus tahu aja tempat ruangan ini apa, majelis Jumat, kantoran biasanya. Gimana sholat Jumatnya itu? Kalau tanggal merah tutup. Itu bukan tutup Jumatnya, tutup kantornya. Ente mau udah sholat Jumat, yang tutup kantornya begitu. Sholat Jumat begitu. Ya kita di rumah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Mau sabat minggu pindah juga nggak apa-apa tempatnya. Begitu pindah aja. Ada berapa musola itu kampung? 10 ya udah giliran aja, nggak apa-apa. Yang penting di pemukiman, di perkampungan. Itu aturan Jumat. Sebab waktu awal kali Jumat daripada Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala saat ngadain Jumatan itu di kebun kurma di Madinah. Nabi belum pergi ke Madinah, belum ada masjid, tapi sudah bikin Jumatan. Yang lebih dulu Jumatan sahabat Nabi belakangan, mau pergi ke Madinah ya belakangan. Sahabat Madinah udah Jumatan, Nabi belum. Ya, karena nggak bisa diadakan di Mekah, masih zaman intimidasi, nggak bisa Jumatan. As'ad bin Zurarah dapat kebun kurma di Madinah, nggak apa-apa, emang begitu di perkampungan, nggak mesti masjid, nggak mesti. Al-Anwar begitu, karena kita telat ke masjidnya di parkiran motor, jangan tahiyatul parkiran, duduk kecuali masjid. Artinya kita nih kudu paham tempat tuh basement, ruangan apa ini, begitu. Itu yang kita harus paham. Jadi misalkan natil baladu au qaryatan, mau bentuknya kota atau desa, yang penting pemukiman. Kalau hutan nggak bisa bikin Jumatan, nggak bisa. 3, aturannya 1 negeri 1 Jumat. Anda boleh lebih dari 1, kecuali hajat. 1 doang. Secara jujur kalau udah ngomongin bab Jumat, saya ini lebih senang sama madhab Abu Hanifah dibanding madhab kita Syafi'i berbicara Jumat. Imam Abu Hanifah itu kalau mendirikan Jumat ada aturan tambahan, kudu izin pemerintah bikin Jumatan tuh. Pemerintah ikut mengatur. Kayaknya lebih tertib begitu kalau pemerintah yang ngatur, khususnya di kota besar ini susah. Kalau ngomongin bab Jumatan, saya jujur stres, ngajarnya bingung. Jadi
dalam tempat kalau pergi Jumatan diobrak habis sama polisi. Nggak bisa kalau nggak ada izin. Ada izin. Kalau madhab Syafi'i nggak perlu izin. Akhirnya kita nggak kepilih jadi ketua umum masjid. Mau nggak bisa bikin lagi. Banyak yang kayak begitu. Jadi repot. Jadi di Indonesia ini awal mula merdeka masih bagus Islamnya. Ada masjid dikelas oleh pemerintah. Satu masjid tingkat negara, namanya Istiqlal. Jadi Istiqlal itu masjid negara. Se-Indonesia dia masjidnya itu. Bukan masjid Jakarta itu, bukan. Masjidnya orang Indonesia, namanya Istiqlal. Di bawah Istiqlal ada masjid tingkat provinsi, namanya Masjid Raya, Masjidul Ro'iyah, Masjid Rakyat Banyak, Masjid Raya. Masjid Raya itu masjid tingkat provinsi. Tidak boleh selain tingkat provinsi dikasih kalimat raya. Tidak boleh. Dulu Masjid Raya Banda Aceh, Baitur Rahman, ada masjid provinsi. Di bawah Masjid Raya ini ada namanya Masjid Agung. Ini tingkat kabupaten. Masjid Agung Pasuruan, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Tasik, kabupaten, kota. Satu namanya Masjid Agung. Di bawah Masjid Agung ada namanya Masjid Jami. Ini tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Orang dulu kalau Agustusan di kecamatan, jalan dari kampung kumpul di kecamatan. Masjid Jami sekecamatan satu. Berkembanglah manusia itu, maka dari Masjid Jami tingkat kecamatan ini ada Masjid Jami lagi tingkat desa, sekelurahan satu, sekelurahan satu, sedesa satu. Inilah Masjid Jami. Jadi satu desa ngumpul seminggu sekali dari ujung ke ujung. Kudu ngumpul di situ. Sedesa satu. Di bawah desa ini RT RW namanya langgar, musola. Begitu, musola. Itu buat ngumpul Jumatan aja. Tuh begitu, sedesa satu. Tidak boleh lebih dari satu. Enggak sah Jumatannya kalau lebih dari satu, kecuali ada hajat. Boleh kalau ada hajat. Apa hajatnya? Hajatnya itu adalah usrul ijtima, kata kitab kita. Hajatnya sulit ngumpul. Hajatnya sulit kumpul. Kesulitan kalau ngumpul. Jadi hajat itu ada berapa? Ada 3. Izin mendirikan Jumat lebih dari 1 itu ada 3 alasan. 1, doikil mahal, enggak ketampung. Kalau tempatnya 1 kagak ketampung, bolehlah nambah sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya 1, nambahnya 1. Kalau nambahnya 2, enggak jadi. Kalau nambahnya 2, enggak jadi. Itu begitu. Nambahnya 3 apa lagi? Enggak bisa. 1, doikil mahal, enggak ketampung. 2, bu'dil atraf, jauh tempat, seperti kampungnya dibelah oleh jalan tol,
Pemerintah punya kuasa, kita ngelawan nggak bisa. Tadinya dekat ke masjid, gara-gara jalan tol 5 kilo ke masjid, bikin lagi di seberangnya. Begitu, karena jauh, kudu muter-muter. Begitu, nggak ada penyeberangan, nggak ada apa. Namanya bu'dul athar, jauh. Boleh tuh nambah, sama sesuai kebutuhan. Ketiga, lin niza, karena ribut, masyarakatnya ribut, boleh nambah. Yang atuh pengen ada beduk, yang atuh kagak bidah, yang atuh pengen ada 2 kali, yang atuh pengen ada sekali, ribut mulu. Yang kayak begini dilerai, dah bikin Jumat. Yang enggak mau beduk masjid sebelah, yang beduk kemari, itu boleh. Di luar ini nggak boleh. Kita orang ini di kota besar ini repot, se-RW aja masjid bisa dapat. Begitu, mau sholat ujung-ujung masjidnya dibangun, jadi sholatnya di musola dulu, pas masjid jadi kagak mau pindah. Begitu. Ada tuh kejadian kayak begitu tuh Bang Agus. Udah musolanya di masjid aja dah. Ini lumayan juga tiap Jumat ada masukan. Ini motivasi Jumatannya lain. Ini jadi masalah banyak, sehingga ta'addudnya li ghairil hajah. Jumatan lebih dari satunya bukan karena kebutuhan. Kalau begitu tuh, mana yang sah? Yang sah tuh kalau di kampung ada 2 masjid, padahal tidak memenuhi standar 3 tadi, sempit, apalagi tuh jauh, ribut. Ada 2 masjid, bukan masjidnya sebetulnya. Kalau masjidmu mau tiap RT ada masjid 10 juga gak apa-apa. Jumatan yang jadi masalah. Karena masjid ada jami, ada ghairul jami. Bila dalam satu kampung itu ada 2 Jumatan, maka mana yang sah? Yang sah yang takbir sholat Jumatnya duluan. Yang takbir sholat Jumatnya duluan. Siapa yang duluan? Yang duluan masjid yang baru, dia yang sah. Yang lama nggak sah. Gitu. Yang duluannya masjid yang lama, yang baru nggak sah. Begitu. Mana aja yang duluan takbir sholat Jumat. Kata orang kampung, mana gua tahu mana yang duluan belakangan. Dua-duanya nggak sah. Kalau kagak tahu mana yang duluan, kagak sah. Jadi bagaimana biar sah? Giliran aja, daripada ribut. Jumat ini di masjid lama, Jumat depan di masjid baru, tempatnya udah gantian kotaknya tuh, kan yang diributin kotak ini masalahnya. Bener nggak? Kotak ini jadi masalah, repot. Inilah jadi kendala. Kayak Jumat di kantoran segala macam, beda lantai, beda Jumatan, jadi masalah kadang macam-macam. Kadang ada 1 kantor 2, 3, bingung juga kita. Jadi udah nggak ada peraturan ibadah ini. Yang penting mau sholat duhur 2 rakaat dipotong 2 ceramah, begitu. Bukan, ini nggak diukur begitu, bukan. Ini ibadah. Muslim itu maknanya pasrah. Pasrah itu ngikut apa aturan. Bagaimana kayak kita nih masjid banyak kayak begini nih. Ya ada ta'addud lil hajah, ada ta'addud li ghairil hajah. Kita repot ngadepinnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, hatta ta'addud lil hajah sunnah i'adah. Uang Jumat itu sekampung satu. Jangan nambah. Kalau mau nambah, bedain kampung. Rubah nama kampung. Boleh. Kampungnya Makarim. Jadi kampung apa ini? Mekar Baru.
baru mekar. Mana si kuncup, tau kuncup nggak? Habis kuncup ya, mekar baru. Boleh bikin masjid, biar kata jaraknya 10 meter nggak apa-apa. Beda kampung. Bila mana kampung itu banyak dan masing-masing punya aturan sendiri kampung pemekaran, maka masing-masing punya hukum tersendiri. Biar sah, batasin. Mana ini rawa blok wetan, blok ini blok ulon, apa kayak umpamanya begitu. Tapi sekarang nih susah, zaman akhir nih nggak kepilih jadi ketua bikin masjid, jadi repot. Mungkin sebelum ada alteri pondok ini kan nggak ada jalan tuh ya, bisa jadi dari Haji Soleh tuh masih ke Anwar dari dulunya. Begitu nggak teman-teman? Semuanya baru dipotong tuh kan, just pemerintah bikin Sukabuminya pecah ya kan, selatan, utara, ya kan, begitu. Utara, kayak gitu, pecah. Ini repot, ntar udah komplek, bikin lagi. Jadi repot. Jadi akhirnya Muslim itu menang banyak doang, gak ada persatuan. Gitu. Masjid raya aja kalau pinggir jalan ada masjid raya. Kalau pinggir di tengah kampung nggak pakai raya. Jadi repot. Jadi udah nggak diatur dulu, diatur. Nggak boleh ada Jumatan doang dalam satu kampung, nggak boleh. Satu. Karena tujuannya seminggu sekali rapat umum. Seminggu sekali ngumpul dari ujung ke ujung, ketemu begitu, ketemu dari ujung ke ujung. Makanya ada ajaran berangkat jam 7, sholat Jumatnya ganjarannya ngorban onta. Berangkat jam 8, ganjarannya ngorban sapi. Berangkat jam 9, ngorban kambing. Berangkat jam 10, ngorban ayam. Jam 11 burung emprit, jam 12 telur cicak. Kenapa? Karena jauh. Orang tuh berangkat Jumat tuh tercepat tuh dari rumahnya jam 7. Berangkat. Nyampe masjid jam 11. Saking apanya? Jauhnya. Awal itu dataran tinggi Madinah. Nyampe. Makanya mandi Jumatnya adzan subuh. Begitu. Kayak begitu. Kadang nyampe masjidnya jam 9. Begitu. Dan ini ajaran Jumat yang mulai hilang berangkat. Apalagi rumahnya dekat dengan masjid. Iya. Enggak nyinggung kagak. Nanti kesinggung itu urusannya. Betul kan? Iya. Kamu kerja kamu Ya, iya emang harus begitu ya, siaran tamu, pokoknya jadi dapat ganjaran tambahan, hormati tamu. Emang repot, gitu. Salah satu ajaran Nabi yang mulai ditinggalin umatnya al-bukuru, tabkir, berangkat pagi-pagi Jumat. Kita nih nggak ada yang udah repot. Begitu. Iya, jadi kita ini kira-kira dapat ganjaran apa? Ontak udah pernah belum? Oh belum, ya belum kayaknya ontak. Iya, ontak. Kalau di Mekah enak, kan rame. Jam 7 udah jalan. Di kampung ini kalau ada jam 7 diprotes oleh marbot belum mau ganti gua begini. Ini repot kan? Iya, ini kendala. Satu kampung satu. Mungkin dulu Sarablok atau Al-Anwar gitu ya. Nambah lagi begitu, nambah lagi. Awal nambah ribut biasanya. Ribut. Gitu. Ini begitu ya. Islam supaya rapi sehingga enak aturannya tuh enak. Begitu. Sekarang ini kalau di kota besar kalau nerang ini udah susah. Ada kontak lagi, bikin lagi, ada ini, udah ribet, udah banyak. Apalagi alasannya pusat ditanya, ibu gimana?
lumayan buat jadi khotbah lagi, lumayan jadwal khotbah lagi, ini jadi repot, alasannya nggak matang, jadi ribet tulisan ini, politis, jadi pusing juga dijawabnya ini. Jumat itu satu. Setelah berkembang, enggak semua masjid di Madinah itu enggak dipakai Jumat, enggak semua, enggak. Masjid banyak. Entar diatur, ini udah boleh ini enggak boleh. Begitu, itu kayak begitu. Diatur. Kita ini udah enggak. Kalau di perkampungan masih ada, di desa-desa itu kadang desa sangat gede begitu satu ya. Gitu. Kalau mau nambah kali lah. Jadi pengaturannya kan tahu. Karena kumpul semua orang satu. Itu kayak begitu. Jadi ta'addud itu enggak boleh, haram, kecuali karena hajat. Hajat itu alasannya usrul ijtima, sulit kumpul. Sulit kumpul itu ada 3 kemungkinan. Doikil mahan, sempitnya tempat, enggak mungkin, enggak ketemu. 2 bongtil atoraf, udah jauh, jauh. Dulu mau dekat menuju masjid, ada komplek diputer-puter jalannya. Tadinya mau dekat, orang dari Ciledug aja dari Roblong nih ke Kuitang jalan kaki, ngaji tuh yang di Bali tuh, ada dari Ciledug jalan dan kaki, mampir di Tanah Abang beli kopi, samping Masjid Al-Makmur tuh, benar nggak mau begitu? Zaman dulu dari Ciledug jalan kaki. Apalagi mau Jumatan, jam 7 berangkat. Saya masih ngalamin ketemu orang tua. Dan kaki saya dulu. Kalau sekarang kan Masya Allah, berjalan kaki, kasih duit, kayaknya mendingan naik Grab ya. Belum enggak, ya Allah, kalau belum kaki Masya Allah. Dari Bintaro itu katanya. Dan kaki juga ke Kuitang, ngaji. Yang ada yang naik satu. Ada pos pengumben, tempat ngombeknya satu, capek juga. Begitu, satu aja, satu desa, boleh nambah sesuai kebutuhan, boleh nambah, tuh boleh nambah. Aturannya kayak tadi tuh. Bagaimana ta'addud lil hajah dalam adab syafi'i? Sunnatnya ada, tapi di ghairil hajah wajib ada, Maka ada beberapa masjid yang kita bisa sholat Jumat, sholat duhur, itu wajib ada. Kalau kita kebetulan ada di kampung kayak begitu tuh, maka kita jangan sampai nggak sholat Jumat, nggak sholat apa? Duhur. Ini kita ada di kampung nih, habis sholat Jumat, komat lagi. Kita jangan pulang dulu ikut, karena kata imam sholat Jumat kita nggak sah, kurang persyaratan. Maka kita juga nggak sah. Jangan main pulang, ikut juga. Kalau kebetulan kami itu jam ngapain tuh orang? Udah sholat Jumat, sholat duhur, nyesel gua datang ke sini, nyesel. Enggak, emang udah begitu. Kalau kebetulan kayak begitu peraturannya. Kemudian udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Wa antusalla fi jama'ah. Sholatnya wajib berjamaah. Artinya wajib berjamaah. Imamnya wajib niat imaman, makmumnya tentu wajib makmuman. Kalau sholat Jumat imamnya kagak pakai imaman, kagak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat ini wajib hukumnya berjamaah. Makanya kalimat begini ini pemborosan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan sama kita bersama. Di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid yang mulia ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Boros Jumat memang udah secara berjamaah, tanpa diomong juga udah. Seperti borosnya nenek tua, nggak usah, nenek aja. Karena kalau disebut nenek pasti tua, nggak mungkin nenek muda, bohong, nggak ada. Nenek mah tua, boros. Tapi namanya libayanil wakil,
untuk menjelaskan kenyataan. Enggak apa-apa. Nenek tua, apa yang tua? Ini menyatakan fakta. Faktanya emang tua, begitu. Di Quran ada katoirin yatiru bijanahi dalam surat An-Nahl, kayak burung yang terbang dengan dua sayapnya. Emang juga bugono? Emang ada terbang pakai balon? Enggak ada. Libaya Qaid itu ada 3 kemungkinan. Catatan tambahan itu kata kitab Kuhiyah bisa aja lil jami', bisa aja lil mani', bisa aja li bayanil waqi. Tambahan itu, kalimat tambahan itu bisa aja untuk menambahkan, bisa saja untuk mencegah, bisa saja untuk menjelaskan fakta. Begitu. Itu begitu. Namanya bayanil waqi. Begitu. Jadi orang berkata guna sholat Jumat berjamaah boros. Enggak pakai berjamaah juga udah wajib. Jadi berjamaah ini yang pertama hukumnya fardu ain, yaitu sholat Jumat. Kedua, berjamaah itu fardu kifayah. Itulah yang udah kelewat kampung. Kudu di masjid itu ada berjamaah. Ketiganya berjamaah itu sunnah muakkad. Itu madzhab Syafi'i 2. Yang di luar Jumat ada yang berpendapat sunnah muakkad, ada yang berpendapat fardu kifayah. Tapi kalau sholat Jumat mah berjamaahnya fardu ain. Fardu ain berjamaah. Udah tuh 1, 2, 3, 4. Nomor 5 mau lanjutin. Wa an yakunu arba'in. Yang kelimanya jumlah jamaah Jumatnya kudu 40. Berikut imam. Artinya berikut imam 39 makmum plus 1 imam. Arti 40 ini bukan makmumnya plus imam. Kudu 40. Kurang aja dari 40 enggak jadi Jumat. 40 ini ada kriterianya. 1 zakar. Orang 40 ini orangnya kudu laki-laki. 2 mukallaf, akil balik. Kalau 39 ditambah bocah 1 enggak jadi Jumatnya. Enggak sah. 3 merdeka. Kalau budak nggak jadi, anak bawah. 4 berdomisili tetap, mustauqinan. Berdomisili tetap. Orang kampung situ 40-nya. Orang situ. Orang situ. La yad'anu syita'an wala soifan illa lihajah. Tidak pindah-pindah musim dingin musim panas kecuali karena ada keperluan aja. Kalau lagi Jumatan, orang ada 40 di Romblong, orang ada 1000, tapi 700 orang Bekasi, 200 orang Tangerang, begitu. Berapa lagi tuh? Ya 100 gitu, 90 orang Depok, orang Romblongnya 10 doang. Biar kata ribuan kesah Jumat. Begitu. Bukan ngitung orang, tunggu soal Jumat. Saya ada kejadian nih, saya nggak mau sebut nama tempatnya. Tapi tempat itu pertama kali Taufik ketemu saya. Daerah Matel, Jakarta Selatan. Mau soal Jumat. Karena manajernya ini jamaah kita, dinas di situ. Guru ada soal Jumat sini. Istilah, iya baik. Tolongin saya baik. Masa Jumat, taruh dulu, mesti hitung dulu. Baru 30, bentar lagi. Bukan begitu, Pak. Emang apa? Ini orang mana-mana ini? Bapak saya tahu, orang Pamulang. Ini Jakarta ini. Nanti anak bau nggak masuk hitungan. Waduh, anak buah saya orang Bekasi. Ini orang Depok. Ini orang Ciledug. Ya, bisa cuma 1 orang. Nggak bisa. 40 tuh orang kampung situ.
Kalau Jakarta orang Jakarta. Makanya di kantor-kantor tuh dalam aturan Jumat ini, kalau yang haji ini mau duitnya banyak, usahanya pada sukses, bangun building kantor, rekrut karyawan dari kampung situ buat ngesain Jumat. Kalau bikin Jumat kan security-nya kan ini mah pertama doang dari jauh diterima, ujungnya ngontrak di sampingnya juga ujungnya. Itu nggak benar. Orang kampung situ ada berapa nih? Bukan, ya ada orang 500 Jumatan, bukan 500-nya. Ini 40 ini kriterianya orang kampung situ, orang Jakarta, orang Jakarta. Kalau ditambah orang Tangerang, orang Depok, orang Bekasi, orang Cikarang, nggak jadi. Walaupun ada 1000, kalau 40-nya nggak masuk standar. Itu bikin Jumat, nggak gampang. Bikin Jumat kan repot Jumat. Bukan sekedar kita yang bikin masjid, ada tata dan aturan. Maka lihat tuh pondok tuh Darun aja, Ulu Jami, masjidnya di depan, gerbangnya dibuka, orang kampungnya bisa sholat di situ. Kalau anak pondok semua, nah orang Jambi, orang Sumatera repot kalau dikurung. Ini di depan, namanya Caritas Haji. Masjidnya tengah-tengah pondok kunci semuanya, gerbang utama. Ya, mana semuanya mukimin, ntar bakal pindah dia. Jadi repot. Begitu. Ini kita harus benar. Jumatan ini harus benar. Begitu. Kita 40 orang. Orang situ kurang aja tuh, enggak ya. Musafir gitu. Khotibnya musafir bagaimana? Dilihat orang kampung situ udah 40 enggak berusaha. Khotibnya musafir. Kita khutbah di Bekasi. Gak apa-apa. Ada orang 42, enggak ada 39. Pas sama Pak Ustadz 40. Enggak jadi. Dia anak bawang. Jumat wajib dia. Tapi tidak bikin sah mendirikan Jumat. Begitu. 40 orang kampung situnya udah ada, nggak boleh enggak. Kayak begitu. Orang daerah situ. Yang kalau ngomongin bab Jumat, di loncat aja nggak dia. Tuh begitu tuh saudara. Repot. Jumat. Begitu. Orang kampung situ. Makanya kalau kita di perkantoran Amalia saya tuh, kalau ngimam di kantor ini repot emang. Kita nggak bikin Jumat di kantor, ribuan muslim nggak sholat, bisa sholatnya juga bagus. Buildingnya kan kebanyakan punya non muslim. Perang dulu bikin Jumat, di demo dulu gitu, baru dikasih bolehlah Jumatan. Jadi mau tidak mau, nah ini kan kita harus gitu, kalau Jakarta ini berani. Karena itu Amalia saya tuh biasanya habis sholat Jumat tuh orang pikir kita pak dia Jumat tempat, bukan. Sholat duhur, ya ada. Tanya, emang pak dia Jumat tempat? Iya aja jawab. Sholat duhur kita, nggak repot. Kalau di kantor, mana sholat Jumatnya nungguin kumpul, dohor, perlu saya kali ini, perlu ya. Jam duhurnya jam 12 kalau seperempat. Aduh, belum kumpul. Kalau kumpul jam 12, jadi baik. Tungguin aja udah. Ada sekali aja. Kita kopi dulu dah. Kopi aja. Dikira model padang yang belum waktu. Kantor tuh ada daerah sini nih di Jakarta Barat juga begitu. Sampai sekarang, dulu belum kumpul jam 12. Gitu. Udah kayak metro mini. Nungguin penumpang. Itu yang udah jadi. Repot kita ngadepinnya, repot. Tapi ya habis bagaimana ya? Ya gitulah, susah. Berikutnya watan yataqaddamaha khutubatani, dan didahului oleh 2 khutbah. Kudu khutbah duluan Jumat. Khutbahnya duluan. Tapi ngomongin 40 ini, saya mau sampaikan qaul madhabnya.
untuk di perkantoran kita ya. Dalam qaul dhaifnya minimal 12. Sholat Jumat tuh 2, yang 40 tuh. Qaul dhaif madzhab Syafi'inya 12. Saya pakai yang 12 ini di daerah-daerah transmigrasi. Dulu di Lampung Tengah, daerah Gunung Sugi, ada orang nggak banyak, ada 15 kepala rumah tangga, kakaknya itu transmigrasi dari Jawa. Nggak ada Jumat tadinya, nggak ada Jumat. Gitu. Kata kita bikin Jumat aja. Sebelum ke Jakarta saya di Lampung, di bawah 98 mungkin ada 93, 92 atau 94 apa itu. Saya bilang bikin Jumatan aja, kurang 40 nggak apa-apa. Ini ada 15 orang ini, ditambah bocah-bocah banyak juga, biar seminggu sekali ada nasihat. Jadi 12 nggak apa-apa, apalagi 15 bikin Jumatan aja. Jumatan 12, kalau nggak ngumpul-ngumpul nanti ke sosok Jumat. Karena orangnya itu nggak apa-apa, kayak begitu tuh. Termasuk kemarin corona kan puyeng tuh, ngumpulin banyak nggak kasih, ngumpet aja itu 20. Jadi dah, daripada gak ada nasihat sama sekali yang ditonton positif, ya positif, RT positif, waduh, jadi puyeng. Kalau itu di kantor-kantor itu bisa dipakai masih madzhab Syafi'i. Yang penting orang Jakartanya berapa? 12 aja dah. Gitu. Tapi kalau mau tamannya ini 40. Karena As'ad bin Zurarah itu 40. Kenapa 12? Karena waktu itu ada barang-barang datang ke Madinah, rebutan takut ketinggalan barang murah. Maka yang nyisa dari khutbah 12. Dan itu dalam madzhab Syafi'i itu ada 12, ada 40. Minimal kalau saudara di kantor 12 saja. Dah, enggak nyata. Nah, itu. Nyata lebih bagus sebenarnya. Karena yang utama harus 40. Jadi jangan ngitung orang lain begitu. Kan repot kita. Aturan Jumat, makanya kenapa harus pemerintah campur tangan madzhab Hanafi. Rada rapi kayaknya. Kalau begitu kayaknya, tapi di kota besar ini udah bikin masjid, bikin masjid, begitu, udah repot, gitu, udah susah. Tempat kecil, masjid juga, udah tanah, ya mau bagaimana ya, udah susah. Kalau udah ngomongin Jumat, gitu. Jadi maka ada beberapa tempat saya ketemu di Jakarta Timur itu ada Jumatan, ya ada, ya saya bilang bagus. Meski orang di situ semuanya, karena ta'adud ini ada kiainya berarti ta'adud lil haja, gitu. Ta'adud di daerah di depannya itu ada makam abahnya Wan Sehat Habib Mustafa Al-Bakti. Kita cuma ini ada tuh, padahal orang situ namanya ambil ikhtiyat madhab lebih tinggi, bagus. Kalau di kampung kita diterapin, dikata jalan baru, gitu. Benar nggak orang? Iya, nggak usah bangun. Udah padanya aja, repot. Malah Jumat di 2 kalau bisa mau 1 di sekolah. Udah repot. Dah segini, begitu. Jadi 7 tuh mana? Khutbah tuh yang nggak tertulis. Di nomor 1 itu ada 2. Khutbahnya di waktu zuhur, salat Jumatnya di waktu zuhur. Benar nggak? Itu 6 itu isinya. Kita ngomong 7 karena di nomor 1 itu ada 2. Gitu. Khutbah juga, sholat Jumat juga, dua-duanya kudu waktu zuhur. Begitu. Antakuna kudu waktu sholat Jumat dan khutbah Jumat. Kudu waktu zuhur. Kalau ngikutin kita benar. Nanti khutbahnya diatur, ada syaratnya lagi, ada rukunnya, ada sunatnya. Berbicara khutbah, kita bedah. Begitu boleh nggak diterjemah, itu nanti kita bedah. Aturan Jumat, begitu khutbah, begitu.
Wallah, ada yang ditanya.